Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmida Samosir. Saya adalah pengajar mata pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Negeri 0901 Tanjung Baringin, Kecamatan Huristak, Padang Lawas. Saya adalah mahasiswi pendidikan profesi guru dalam jabatan batch 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Adri Padang Sidimpuan. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 9 Mei 2025 di kelas 1 dengan tema membiasakan hidup bersih, bersuci, dan berwudu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, siapa yang memimpin doa? Maju ke depan, ayo saya. Sebelum belajar, kita membaca doa. Doa dimulai. Silakan duduk. Anak-anak, adakah dari antara teman-temanmu yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum kita melanjutkan ke mata pelajaran kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Berdiri. 3. Nah, ayo berdiri. Semangat ya. 3, ya.
Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita akan membuat kesepakatan kelas. Anak-anak dengarkan ya. Yang pertama, apa yang kalian lakukan ketika ibu sedang berbicara? Oke, nomor 2. Apa yang kalian lakukan jika ibu bertanya? Oke, nomor 3. Apa yang kalian lakukan agar kelas terasa aman dan nyaman? Jangan berisik dan mengganggu. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi pembelajaran, kita terlebih dahulu breaking. Tetap semangat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan ke tujuan pembelajaran kita. Coba anak-anak perhatikan ke papan tulis. Sekarang ada di sini tujuan pembelajaran. Silakan nomor 1, menyebutkan contoh perilaku kebersihan, hidup bersih. 2, mempraktekkan cara mencuci tangan dan berwudu. Anak-anak, kita sekarang akan menonton video. Anak-anak, nanti disimak. Sekarang kita akan menonton video. Tolong anak-anak perhatikan gambarnya dan disimak, ya Nak ya. Yuk, perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat walafiat ya, amin. Nah, di video kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 1 sekolah dasar. Pada bab ini yaitu bab 9, yaitu membiasakan hidup bersih. Nah, materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita awali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kalian amati dan ceritakan gambar berikut ini. Ada seorang anak yang sedang memberi makan ayam di kandang ayam. Tanpa sengaja kaki Ahmad menginjak kotoran ayam. Kotoran adalah tempat penyakit. Terkena kotoran artinya terkena bibit penyakit. Nah, jika terkena kotoran, apa yang kalian lakukan? Yang aku lakukan adalah segera dibersihkan. Untuk selanjutnya yaitu hidup bersih. Kita harus menjaga kebersihan terutama setelah buang air kecil atau air besar. Nah, kita membersihkan kotoran dengan air. Jika tidak ada air, kotoran dibersihkan dengan batu atau tisu.
Badan kita harus bersih, kita mandi sehari 2 kali. Nah, kita bersihkan gigi dengan sikat dan pasta gigi. Seperti pada gambar ini, yaitu Ahmad sedang menggosok gigi. Untuk selanjutnya, kita bersihkan rambut dengan keramas secara rutin. Nah, kuku yang panjang kita potong dan dibersihkan seperti pada gambar ini, yaitu Fatimah rajin memotong kuku. Pakaian yang kita pakai harus bersih. Pakaian kotor harus segera dicuci seperti pada gambar berikut ini, yaitu Ahmad rajin mencuci baju. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Nah, setelah bangun tidur, kita membersihkan tempat tidur seperti Ahmad rajin merapikan kamar tidur. Nah, selain itu, setelah bermain, kita harus merapikannya seperti Ahmad dan Fatimah setelah bermain. Mereka merapikan kembali mainannya. Selanjutnya, Fatimah rajin merapikan sepatu dan sandal. Nah, kita letakkan sepatu dan sandal pada tempatnya. Hidup bersih menjauhkan kita dari penyakit. Aku bersama teman-teman membersihkan lingkungan sekolah. Setelah itu, kami mencuci tangan dengan sabun. Sekarang kuuji kemampuanku. Kerjakan soal berikut ini. 1. Kotoran tempat bersarangnya kuman. Yang kedua, jika tidak ada air, kotoran dapat dibersihkan menggunakan batu atau tisu. Kemudian yang ketiga, kuku yang panjang dan kotor menyebabkan penyakit. Kemudian sekarang bersuci. Bersuci juga disebut dengan bertaharah. Bersuci adalah membersihkan diri dari hadas atau najis. Di antara yang termasuk najis adalah 1. Air kencing manusia, yang kedua kotoran manusia, dan yang ketiga yaitu bangkai. Cara membersihkan najis adalah dengan mencucinya. Najis dicuci dengan air suci dan mensucikan. Di antara yang termasuk hadas adalah 1. Membuang air kecil, yang kedua membuang air besar, dan yang ketiga kentut. Untuk selanjutnya, kita bersuci dari hadas dengan cara berwudu. Coba kalian lihat gambar tersebut. Ahmad dan temannya sedang berwudu. Nah, bersih dari najis atau hadas dinamakan suci. Kita harus menjaga kesucian dan kebersihan badan. Sekarang kuuji kemampuanku. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Apa yang kalian lakukan jika buang air saat sholat? Segera bersuci dengan berwudu. Yang kedua, apa yang terjadi jika najis tidak dibersihkan? Dapat menyebabkan penyakit. Yang ketiga, apa yang kalian lakukan jika setelah wudu terkena darah? Jawabannya, membersihkan darahnya. Untuk selanjutnya, itu berwudu. Sebelum sholat, kita harus berwudu. Kita berwudu menggunakan air suci dan mensucikan. Kita harus tertib dalam berwudu. Tertib artinya berurutan sesuai tata cara wudu. Berikut ini adalah tata cara berwudu. Yang pertama, mencuci tangan. Yang kedua, berkumur.
Kemudian yang ketiga, membersihkan lubang hidung. Dilanjutkan, membasuh muka sambil berniat dalam hati. Yang kelima, membasuh tangan sampai siku. Yang keenam, mengusap kepala. Dan yang ketujuh, membasuh telinga. Yang kedelapan, membasuh kaki. Dan selanjutnya yaitu diakhiri dengan berdoa. Ku uji kemampuanku. Jawablah pertanyaan berikut ini. 1. Berwudu mencucikan diri dari hadas. Soal yang kedua, berwudu harus tertib. Tertib artinya berurutan sesuai dengan tata cara wudu. Ketiga, kita berwudu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Sekarang kita belajar tentang tayamum. Kalian tahu? Satu fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Anak-anak, Ibu akan membagi tugas kelompok setelah anak-anak menonton video pembelajaran tadi. Nah, anak-anak, tolong ditempel dan dikerjakan setelah menonton video tadi anak ya. Coba kerjakan saya. Ya, oke. Yang udah siap, boleh diantar ke depan. Siapa lagi? Ya, maju ke depan. Yang udah siap, ayo sayang. Kerjakan ya. Ini dari kelompok kinestetik. Kami akan membacakan kelompok kami. Hidup bersih menjaga kebersihan rumah. Yang pertama, membersihkan tempat tidur. Yang kedua, cuci piring. Ketiga, menjemur pakaian. Yang keempat, melipat baju. Yang kelima, membuang sampah di tempatnya. Dan kelima, menyapu rumah. Oke, tepuk tangan sayang. Ayo. Anak-anak, ada pertanyaan? Ya. Oke, anak-anak, persilakan kembali ke tempat masing-masing. Dan yang kedua ya, udah siap-siap. Ayo. Nah, ini kelompok ini dulu. Maju ke depan saya. Kami dari kelompok Islam menceritakan dari kelompok Islam menceritakan tentang berwudu. 1. Berdoa. 2. Mencuci muka. 3. Mencuci tangan. 4. Mencuci rambut dan telinga. 5. Mencuci kaki dan tangan dengan tertib. Oke, tepuk tangan ayo. Ada pertanyaannya sayang? Oke, anak persilakan kembali ke tempat. Ayo yang lain, kelompoknya mana yang udah siap? Sini deh. Kami dari kelompok audio. Kami selesai mengerjakan dari kelompok kami bersuci atau tahara. Kami dari kelompok audio. Kami selesai mengerjakan kelompok kerja kami bersuci
dicampur dengan tahara. Buang air kecil, buang air besar tentu termasuk hadas. Air kencing manusia, kotoran manusia dan bangkai termasuk najis. Oke, tepuk tangan. Ada pertanyaannya, Nana? Tidak ada. Oke, Nana, dipersilakan kembali ke tempat. Anak-anak, kita sekarang speaking. Speaking dimulai. Makasih sayang. Nah, anak-anak, Ibu akan membuat tugas penilaian sendiri-sendiri ya, Nak ya. Coba dikerjakan dengan baik. Ibu akan bagikan ya. Coba diteliti. Kerjakan dengan baik ya, Nak ya. Dan anak-anak, kalau sudah siap bisa dikumpulkan. Pelan-pelan ya, ya. Anak, siapa yang bisa membuat kesimpulan materi kita hari ini? Oke. Buang air kecil, buang air besar, tentu termasuk hadas. Iya. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi? Iya. Merapikan tempat tidur, mencuci piring, menjemur pakaian, melipat pakaian, membuang sampah di tempatnya, menyapu. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi, Nak? Oh ya. Baca. Anak-anak, bagaimana perasaannya hari ini setelah mendengarkan pembelajaran kita hari ini? Nah, anak-anak, setelah kita selesai melakukan materi pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebersihan. Ayo anak-anak, berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama. Selesai pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu sebuah kebersihan bagian dari iman. Ayo anak-anak berdiri semua. Allah Maha Bersih, Mencipta yang bersih. Kebersihan itu bagian dari iman. Alhamdulillah, bersih itu sehat. Allah Maha Suci, Mencipta yang suci. Allah Maha
bersih, mencinta yang bersih. Kebersihan itu bagian dari iman. Anak-anak, persilakan duduk kembali. Anak, setelah selesai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Ayo, anak-anak, siapa yang memimpin doa? Setelah selesai belajar, mari kita cara dimulai. Duduk kembali ya, nak. Tiga. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum